Adil Kak Talino, Baculamin Kak Saruga, Basengat Kak Cibata. Lutuhnya tiup, akalnya midok. Terima kasih kepada masyarakat warga Dusun Roja yang pada hari ini sudah berkumpul di sini, dan terima kasih juga semua pengurus koperasi dari ketua sampai perangkatnya. Saya cuman mau menjelaskan kedatangan mereka di sini dampak koperasi di Dusun Roja. Jadi mungkin masyarakat, kenapa koperasi tidak bisa datang, katanya kan. Nah, kedatangan mereka di sini undangan survei pendalaman dampak sosial petani dusun areal plasma. Itu saja yang saya sampaikan ke masyarakat, supaya masyarakat bisa nanti ikut berpartisipasi, siapa tahu ada mau mengeluarkan pendapat, segala benar-benar segala apa yang mau disampaikan ke koperasi bisa disampaikan hari ini, malam ini. Itu aja dari saya, sekian dan terima kasih. Adil Katerina Bacaramin Kesaruga, Basengat Kak Cibata. Harus. Yarina Abu Pulo atau Polina dan Abu Poyo Tompo Ngeroto. Jadi kami berbanyak ucap terima kasih atas kedatangan pengurus koperasi maupun pengawas koperasi untuk saling mempakat di Dusun Roja ini. Itulah namanya kita suatu rally untuk mempakat, dan paling perlu kita dengarkan bagaimana nanti ya, nanti kita sama-sama menyimakkannya ya, dari maupun dari ketua koperasi maupun dari pengawas apa yang disampaikan mereka. Jadi kita itu harus masing-masing mendengar, karena dalam koperasi itu memang ada peraturannya juga. Jadi tidak sampai lebar, cuma itu ya. Terima kasih. Adil Kak Talino, Baculamin Kak Saruga, Basengat Kak Cibata. Yarina Abu Pulo Tompo Ngulino, Yarina Abu Poyo Tompo Ngeroto. Yang kami hormati rekan-rekan pengurus, pengawas, maupun pelomor. Yang kami hormati para ketua-ketua kampung, kepala dusun, pengurus adat, tokoh agama, ibu pendeta, mungkin tokoh masyarakat lainnya yang mungkin malam ini bisa hadir bersama-sama dengan kita untuk kegiatan kita pada malam hari ini yang dinamakan survei pendalaman dampak sosial. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut apa itu survei pendalaman dampak sosial. Tentu dalam setiap pertemuan kita panas rasanya memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita melihat hari ini terlihat jelas bagaimana Tuhan itu berperan di dalam hidup kita. Tadi hujan deras, kami berpikir tidak akan bisa kesini dengan nyaman, tapi rupanya pada saat jamnya sampai, rupanya hujan pun berhenti dan mujur tadi doa ibu pendeta tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini, malam ini, kami dari koperasi hadir cukup lengkap. Satu yang tidak bisa hadir yaitu Ibu Bendahara, karena ada kegiatan di Pontianak. Ibu Bendaharanya anak Pak Simo, kalau tahu, Ibu Putri. Sebelum lanjut, saya perkenalkan dulu rombongan kami. Saya sendiri Ketua Koperasi, nama saya Pak Konstantinus Budi, kalau dengan gelarnya mungkin SAPNH. Jadi pendidikan saya sudah mencapai S2 Hukum. Kemudian saya sudah punya satu istri, satu anak, satu menantu dan satu cucu. Cucu saya orang Roja, menantu saya orang Roja. Di sini sebagai anggota dari kami, sebagai sekretaris dari koperasi itu Pak Luki yang memegang bendera. Kebetulan beliau saya tugaskan untuk merekam semua kegiatan
yang kita lakukan pada malam hari ini. Kemudian anggota pengurus ada Pak Nanang Rahayu, ini dari Kembayan, orang Kembayan. Aktifnya sebagai perangkat desa Tanjung Merpati. Kemudian anggota pengurus juga Pak Urbanus. Pak Urbanus, coba angkat tangan. Yang mana orangnya? Jadi kalau kenal Pak Urbanus kan paling tidak kalau belanja di tokonya ada toko ini. Kemudian dari pengawas ini lengkap hadir Ketua Pak Yohanes Arenius, Kepala Desa kami di Kuala Dua. Kemudian Pak Herianus juga kebetulan orang Kuala Dua. Pak Yohanes Anes yang bawa acara tadi, orang Sungai Bu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu, berapa orang di sini yang anggota? Coba tunjukkan. Anggota generasi. Hampir semua ya. Berarti antusias nampaknya anggota koperasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, PA dan PB adalah plasma kita. Itu kita dapat sebagai wujud area yang diserahkan oleh Bapak Ibu, termasuk kami yang pengurus dan pengawas ini, kepada perusahaan untuk dikelola. Sesuai perjanjian, setiap penyerahan 1 hektar akan mendapatkan plasma sebanyak 2%, jadi 20%, 80-20 polanya. Nah, kalau 10 hektar berarti Bapak Ibu dapat 2 hektar hak plasma. Di dalam pola kemitraan, itu hak plasma hanya berwujud hasil. Kenapa demikian? Tentu ada proses yang harus kita lalui supaya nanti mendapatkan hak kita, hak tanah. Nah, karena itu kami sering menyarankan kepada anggota supaya yang belum menyerahkan derasah kepada koperasi tolong diserahkan. Supaya apa? Supaya data kita lengkap di sana. Di pengajuan nanti, di pengajuan data anggota yang sebenarnya, Bapak Ibu bisa masuk. Jangan sampai ada anggota yang menyerahkan lahan dulu, tapi tidak pernah memberikan derasah ke koperasi. Tidak akan tercatat. Jangan salahkan pihak koperasi kalau ternyata tidak mendapat hasil. Karena itu saya sampaikan sekarang supaya Bapak Ibu yang merasa belum menyerahkan tolong diserahkan. Serahkan aslinya, fotokopinya boleh dipegang sebagai bukti. Koperasi kita, Koperasi Mukuna Lombor namanya, telah berdiri ini di tahun sudah sampai 9 tahun, 9 salah. Nah, itu 9 kira ke 9. Kita sudah lumayan, hasil kita sudah lumayan. Kalau dibanding dengan koperasi kebun lainnya, koperasi kebun yang ada di wilayah PT GKM dan PTSL yang ada di bawah naungan HPI, itu kita jauh lebih bagus dan sangat bagus. Bulan ini saja kita mendapatkan bagi hasil per hektar itu sudah 1.030.000. Sementara koperasi lain baru di angka 350. Bahkan bulan ini saya lihat produksi itu jauh koperasi-koperasi lain. Nah, yang menjadi kendala, banyak hal yang menjadi kendala di koperasi kita, terutama permasalahan-permasalahan sosial tadi, permasalahan-permasalahan terkait masyarakat, permasalahan kepemilikan lahan, dan permasalahan lapangan pekerjaan. Ini yang mau kami dalami pada kesempatan ini. Apa sih sebenarnya keinginan dari masyarakat? Apa sih maunya masyarakat? Dan kami tidak mau mengada-ada.
Kami bisa saja menyusun data palsu. Oh, ini maunya masyarakat. Ini yang dicari masyarakat. Kenapa kita perlu menyusun ini? Karena kita punya tujuan. Hadirnya investasi adalah mensejahterakan masyarakat. Membuat masyarakat menjadi nyaman, membuat masyarakat menjadi maju. Hidupnya sejahtera. Nah, dari hal ini Bapak Ibu sekalian, di dalam pertemuan ini kami meminta partisipasi, kami meminta output yang jelas, reaksi dari Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan terkait sarana prasarana misalnya. Di perusahaan itu ada yang dinamakan CSR, Corporate Social Responsibility. CSR ini sebenarnya yang berhak menerima CSR adalah masyarakat di sekitar kebun yang dibangun, termasuk Roja ini. Roja ini berbatasan langsung dengan plasma, berbatasan langsung dengan kebun sawit. Jemongko juga berbatasan langsung, merasakan langsung. Mobil lalu lalang itu lewat kita, orang BL lewat tempat kita. Tikar juga demikian. Nah, karena itu kami perlu mengunjungi. Mungkin Bapak Ibu bertanya dalam hati, selama lama koperasi ini ada, belum pernah kan? Belum pernah ada petugas koperasi turun ke lapangan. Belum pernah ada. Saya duduk di koperasi itu sejak 2019. Awalnya sebagai bendahara. Angka hasil waktu itu baru di angka 200.000 per hektarnya. Maka kalau bapak-bapak yang menyerahkan 1 hektar plasma dan mendapatkan 0,2, itu hasilnya baru di angka 40.000 rupiah. Apa 40.000 itu cukup untuk kita makan? Cukupkah Bapak Ibu? 40.000 sebulan? Tidak cukup ya, uang pulsa saja tidak cukup kan? Nah, itulah yang menjadi keprihatinan kami di koperasi ini. Kami pengurus pengawas koperasi tidak mau tinggal diam. Kami juga adalah bagian dari masyarakat, bagian dari anggota. Masyarakat ikut merasakan dampaknya. Walaupun dia bukan anggota, tapi dia sebagai masyarakat ikut merasakan dampaknya. Kami juga demikian sebagai pengurus pengawas koperasi. Kami merasakan dampaknya. Hasil kami pun sama dengan Bapak Ibu yang kami terima. Bedanya hanya pada hak kami sebagai pengurus pengawas. Tapi kalau dari segi pembagian hasil, kita sama. Tidak ada perbedaan. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan hasil kita? Melalui upaya-upaya dari koperasi sendiri. Jangan bermimpi Bapak Ibu kalau perusahaan itu mau memberikan yang terbaik tanpa kita kontrol. Bapak Ibu boleh lihat selama ini kenapa hasil kita semakin hari semakin bagus. Saya beberapa hari lalu, 2 hari lalu, saya marah dengan asisten, dengan manajer. Kenapa kok bisa hasil kita tidak terkirim? Ada 0 hasil pada saat itu. Apakah itu menguntungkan kita? Rugi. Saya rugi, Bapak Ibu juga rugi. Hasil kita dari plasma. Nah, begitu juga apabila ada barang-barang plasma yang hilang. Maaf kata, sekarang sudah menjadi rahasia umum. Pupuk hilang, racun hilang, buah juga saya hilang. Itu merugikan siapa?
Nah, Bapak Ibu sebagai anggota jangan diam saja. Ambil peduli terkait hal ini. Ambil peduli bukan berarti kita harus mengorbankan saudara-saudari kita, tidak. Tapi setidak-tidaknya bisa memberikan nasihat. Oh, jangan dong ambil buah plasma, karena plasma itu hak dari kita bersama. Beda dengan inti, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau inti itu perusahaan. Tapi yang namanya hak orang lain, kalau kita sebagai umat beragama, sebagai umat beriman, tidak boleh kita. Biasakan kita hidup dengan cara yang baik. Mohon maaf, kita orang Dayak dulu, pada saya, karena memang darah saya Dayak, saya orang Timoko, saya dari kecil memang dididik untuk bekerja keras, bangun kebun dan sebagainya, sampai hingga bisa punya mobil dan sebagainya. Itu dari upaya sendiri, dari hasil sendiri. Nah, bagaimana melakukannya? Tentu dengan pikiran dan hati, dengan tindakan. Nah, kalau kita berpikir bagus, saya yakin tindakan kita akan baik dan hasil kita pun baik. Nah, ini yang mau kita lihat, mau kita perjelas kepada masyarakat. Masyarakat harus tahu bahwa PA dan PB itu adalah hak masyarakat sendiri, hak anggota plasma yang utama. Nah, kalau ada sesuatu yang janggal di situ, berkurang dan sebagainya, berarti kita secara tidak langsung kita merugikan kita sendiri. Kita ada di posisi itu sebagai penerima manfaat dari apa yang telah perusahaan berikan sebagai hak plasma. Harus kita terima kenyataan sekarang bahwa kita memang sudah hidup bersama-sama dengan perusahaan, bersama-sama dengan pohon sawit. Tidak bisa kita pungkiri lagi. Dan saya kira tidak perlu kita permasalahkannya, sudah-sudah. Rugi kita, habis energi kita untuk itu. Nah, yang kita bawa dari koperasi ini, bagaimana supaya kita hidup sejahtera bersama, hidup enak bersama. Bapak Ibu nyaman, kami juga nyaman. Kami di koperasi tidak mau tinggal diam sampai bagi hasil selesai pulang. Hanya itu yang kami buat, klasik kalau menurut saya. Tidak ada pembenahan. Mau hasil tinggi, mau hasil rendah, tidak mau tahu. Jadi kita di koperasi itu memang sekarang saya selalu menggerakkan kawan-kawan ini supaya aktif untuk berjuang untuk masyarakat, aktif berjuang untuk para petani plasma. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa koperasi masih punya hutang. Kenapa ada hutang? Karena prosesnya dulu. Ini yang pernah kita lakukan class action. Kenapa kok ada hutang? 56 miliar masih hutang kita sekarang. Dulunya pertama saya masuk, Bapak Ibu, 2019 itu 78 miliar hutang kita. Sekarang sudah semakin baik, hasil sudah semakin bagus. Bapak Ibu punya hasil, dan hutang kita bisa berkurang hingga menjadi 56 miliar. Nah, artinya sekian tahun yang akan datang kita bisa bebas dari hutang. Hak plasma kita bisa kita tarik masing-masing, bisa kita olah kalau pemerintah memberikan ruang untuk itu, kalau pemerintah mengeluarkan aturan untuk itu. Tapi kalau aturan pemerintah masih tetap bagi hasil, kita tetap melalui koperasi. Yang penting menurut saya, hak Bapak Ibu tidak akan pernah hilang. Tidak akan pernah hilang. Karena itu kewajiban dari negara untuk memberikannya sesuai perjanjian. Nah, itu 10 bit terkait dengan
pendalaman dampak sosial tadi. Kami ingin mendalami bagaimana sebenarnya kehadiran perusahaan, bagaimana kehadiran koperasi selama ini. Adakah yang janggal dari koperasi? Adakah yang janggal dari perusahaan? Misalnya, kami belum tahu apakah di sini dibuka peluang kerja untuk masyarakat. Kalau memang selama ini perusahaan agak sulit-sulit menerima kita, sampaikan kepada kami di koperasi. Agak banyak tetek bengeknya segala macam, kita mau panen segala macam tidak diberi ruang, sampaikan ke kami di koperasi. Kami akan bantu berbicara. Selain itu, selama ini tadi ada CSR, Corporate Social Responsibility tadi. Pernahkah orang Roja menerima? Pernahkah? Ada yang tahu? Ibu Kadus pernah mengajukan proposal? Pernah. Dikabulkan? Ada sih kemarin. Ada. Dikabulkan sedikit-sedikit ya. Untuk apa itu? Merasa dan jalan ya? Berarti sedikit banyak sudah mendapatkan. Tapi itu sebenarnya tidak cukup. Karena Roja ini berada di dalam kebun. Tanggung jawab sosial perusahaan harus apa? Namun, Bapak Ibu sekalian, permasalahan seperti ini jangan sedikit-sedikit kita pagar. Karena apa? Kalau Bapak Ibu memagar, tadi saya sampaikan, dipagar oleh orang koperasi, dipagar oleh masyarakat setempat, produksi kita tidak bisa jalan. Satu hari, Bapak Ibu perlu tahu, satu hari Bapak Ibu memagar kalau di jalan JPO atau di mana, itu merugikan koperasi berapa? 40 ton koperasi rugi. Otomatis hasil yang Bapak Ibu akan terima berkurang 40.000. Kurang lebihnya, mungkin bisa lebih. Nah, kalau Bapak Ibu bulan ini menerima 1 juta, bulan depan Bapak Ibu bisa bayangkan kalau 4 hari Bapak Ibu magar misalnya, berarti 4 kali 4, 16, 160 yang akan berkurang. Itu baru dari dampak pemagaran. Belum lagi tadi terlambat produksi dan sebagainya. Nah, jadi pengaruh dari plasma itu sangat pengaruh sekali kepada kita masyarakat. Kami di sini hadir bukan sebagai orang perusahaan, Bapak Ibu. Perlu Bapak Ibu tahu, bukan sebagai orang perusahaan kami. Dan kami di sini juga tidak pada mengiyakan, posisi mengiyakan. Misalnya Bapak Ibu ada ajuan terkait pekerjaan atau ada ajuan terkait tadi CSR tadi. Kami tidak pada posisi mengiyakan, tapi itu menjadi bahan, menjadi data kami untuk nanti kami sampaikan kepada manajemen. Bapak Ibu bisa lihat sekarang, dengan selama saya menjadi ketua koperasi, manajemen itu mau tidak mau patuh dengan apa yang kita buat. Saya selalu monitor setiap hari, bagaimana produksi setiap hari harus ada. Kemudian kemarin di PB ada kendala jalan, banyak kebun yang tidak terjangkau oleh jalan. Sekarang sudah bagus, kita beri ide, kalau perusahaan memang kesulitan, DT yang membawa buah pulang kita suruh ngangkut tanah untuk nimbun jalan yang rusak. Jadi Bapak Ibu sekalian, penjaga plasma itu bukan hanya pihak keamanan, bukan hanya satpam, tapi penjaga plasma itu adalah kita semua yang anggota. Juga masyarakat yang ada di sekitar plasma. Kenapa? Karena mereka akan terdampak akibat dari itu semua. Nah, tahun ini koperasi berencana memberikan penghargaan kepada anggota yang
peduli kepada koperasi, peduli kepada lahan plasma, akan kita beri penghargaan. Nah, karena itu Bapak Ibu boleh memegang nomor kontak saya, nomor HP saya, itu ada di Ibu Anu sudah pegang. Boleh sampaikan kalau misalnya ada keluhan terkait apa yang ada di lahan plasma, misalnya lahan kita tidak, buah kita tidak bisa terangkut di lahan plasma di blok berapa, sampaikan dengan saya. Saya belum tahu persis di bloknya mana, tapi kalau dengan pemberitahuan Bapak Ibu akan saya kunjungi supaya tempat itu diperbaiki. Juga boleh sampaikan sekarang di pertemuan ini, mana-mana blok yang selama ini dibiarkan oleh pihak perusahaan. Sampaikan mana-mana anggota yang mungkin mau bekerja tapi tidak diberi uang untuk bekerja. Ibu-ibu misalnya mau bekerja, tidak dikasih alasan begini begitu segala macam. Kita bekerja dengan mudah kok dipecat. Sampaikan ke kami. Sepanjang itu benar, kita akan perjuangkan. Kita akan upayakan supaya hak anggota, hak petani, dan hak masyarakat yang ada di sekitar Plasma itu dapat terakomodir. Kita menjadi tuan di sini. Ini tanah kita yang harus menjadi raja. Jangan biarkan yang bekerja itu mereka dari timur, yang bekerja mereka yang dari Jawa. Saya lihat camp kosong, tidak ada yang menempati. Padahal banyak sebenarnya orang Kalimantan, banyak orang Sanggau yang bisa bekerja sebenarnya. Tapi kenapa kok tidak ada yang mau bekerja? Tentu peluang pekerjaan ini sudah dibuka sebenarnya oleh perusahaan, tapi mungkin entah apa kendalanya. Nah, ini yang mau kita dalami bersama. Nah, dari hal itu, dari semua penyampaian tadi, saya mau menggambarkan tujuan kita malam ini. Secara garis besarnya, ada beberapa hal. Tadi yang pertama, kita mengetahui kebutuhan masyarakat akan lapangan pekerjaan. Apakah masyarakat butuh atau tidak? Yang kedua, mengetahui keluhan-keluhan masyarakat akan dampak-dampak dan akibat yang terjadi di masyarakat selama perusahaan ini ada, selama beroperasi. Apa dampak-dampaknya? Apa sih masalah yang bisa kita selesaikan, bantu selesaikan? Kemudian yang ketiganya, kita mencoba mengambil gambaran kondisi masyarakat, terutama terkait kesejahteraan selama kebun ini berlangsung. Bapak Ibu sudah sejahtera belum selama kebun ini berlangsung? Sudah ada perubahan belum di keluarga Bapak Ibu sekalian, di kampung Bapak Ibu? Nah, bagaimana cara kita memaksimalkan? Kita minta bantu perusahaan, karena kita ada di wilayah koordinat perusahaan. Jadi perusahaan bisa membantu. Nah, bagaimana caranya? Melalui tadi pengajuan proposal. Jangan CSR perusahaan bagi-bagi untuk hal-hal yang tidak baik. Kenapa perusahaan ini nyumbang sana nyumbang sini? Itu dari CSR. Sementara masyarakat yang ada di lingkungan kebun hidupnya masih amburadul, kacau balau, jalan tak tentu, jembatan tak tentu, putus sana sini. Perusahaan mereka tanggung bawa hasil. Nah, kenapa perusahaan tidak memberikan ke masyarakat? Mungkin masyarakat selama ini tidak sadar bahwa barang itu ada. Nah, kewajiban CSR itu ada di Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang Undang-Undang PT. Wajib 2% dari keuntungan yang didapat oleh perusahaan. Nah, bagaimana caranya? Investasi perusahaan kita jamin tidak ada gangguan,
tidak terganggu, buah-buahnya bisa terangkut dengan baik, orang bekerja, masyarakat bisa bekerja di situ dengan baik. Jadi perusahaan pun senang memberikan bantuan. Jadi yang berikutnya, yang keempat, setelah mendapat data tadi, kami dari koperasi akan memperjuangkan kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari data, yang didapat dari data tadi. Apa sebenarnya kebutuhan masyarakat? Kita duduk satu meja dengan perusahaan. Ini ada rencana kita pertemuan di bulan 12 nanti dengan manajemen Pontianak. Kita akan bicarakan hasil pertemuan kita setiap dusun. Ini akan kita kunjungi. Hari ini hari kedua kunjungan kita ke Roja. Nanti selesai dari Roja kita akan ke Galo, Sepantap. kemudian ke Sepantap Paya ya. Sepantap ya. Nah, Sepantap, kemudian ke Sungai Bun yang ada di sekitar Plasma akan kita kunjungi. Yang berdampingan langsung dengan Plasma akan kita kunjungi. Nah, data-data itu yang akan menjadi dasar kita untuk memperjuangkan Papua Baru. Karena itu, jangan menganggap pertemuan ini sepele. Tidak mau bersuara pada saat pertemuan ini. Saya punya teknik sendiri. Kalau saya mau, saya pagar. Saya sering bilang tuh, pagar. Tidak menyelesaikan masalah, Bapak Ibu. Tidak menyelesaikan masalah. Paling perusahaan buka hari ini, apalagi kalau bukanya pakai duit. Waduh, itu sangat merugikan sebenarnya. Ada yang mencuri pagar, tidak selesai masalahnya. Coba sampaikan itu kepada kami. Mungkin kami bisa negosiasi, mungkin kami bisa bicarakan dengan baik. Saya lihat jalan itu kalau musim hujan tergenang. Ada air kemarin, saya lihat. Ada gorong-gorong yang tertutup. Bukan masyarakat Roja yang punya rumah itu. Coba itu dikondisikan, Pak. Kondisikan supaya airnya bisa lancar. Bisa baik. Karena apa? Karena itu jalan kampung. Kasihan. Kasihan masyarakat satu kampung. Anak saya kebetulan kalau pulang ke rumah mertuanya pakai mobil, kadang di situ tenggelam. Bukan berarti kita melarang untuk menimbun, tidak, tapi juga kita harus pikirkan dampak sosial tadi. Kita sebagai manusia hidup itu berdampingan, tidak bisa kita ego, tidak bisa kita mengutamakan kepentingan pribadi kita. Tapi kita juga harus pikirkan orang lain. Nah, jadi ini jalan juga bisa perusahaan perbaiki ketika masyarakat tidak ada komplain. Nanti ditimbunlah jalan itu, wah ini lewat tanah saya, katanya nggak boleh. Itu banyak terjadi di Jemongko dulu, Bapak Ibu sekalian. Saya sedikit cerita. Saya membebaskan, kalau pernah ke Jemongko, membebaskan tengah-tengah Jemongko itu membangun berapa beton. Pertama saya bangun parit. Waktu bangun parit itu apa yang terjadi? Karena di situ banyak tempat tonyo bahasa kita tuh, tempat orang lewat. Karena di situ banyak, jadi banyak yang keberatan. Paritnya lewat. Wah itu luar biasa. Saya sampai ditodongkan pakai lopor. Mau dibunuh segala macam, tapi saya tidak mau menyerah. Saya beri pengertian bahwa dengan adanya jalan yang bagus nanti Bapak Ibu pasti nyaman. Tata kampung kita juga akan bagus. Kiri kanan jalan itu lihat Jemongko. Kiri kanan jalan ada parit. Dulu Jemongko itu tenggelam kayak lumpur kubangan babi. Luar biasa. Karena tidak ada parit. Tapi setelah dibuat parit, kering, bagus. Dan sekarang apa kata orang? Rupanya bagus, ini Pak Budi mahir. Tapi pernah, coba kalau di lopornya saya waktu itu, nggak jadi itu jalan. Ya kan? Nah ini sebenarnya
hal sosial yang harus kita pikirkan bersama. Tidak terpikir oleh kita, mungkin terpikir oleh orang lain. Kita pinjam dulu, kita kaji dulu bahasa orang itu. Bagus atau tidak? Baik atau tidak untuk hidup kita bermasyarakat. Itu yang keempat. Yang kelima, dengan data tersebut juga kita berupaya mencari titik temu. Titik temu. Jadi perusahaan dan masyarakat sama-sama punya kepentingan. Bapak Ibu punya kepentingan, perusahaan punya kepentingan, koperasi juga punya kepentingan. Nah, titik temunya di mana? Supaya kita sama-sama sejahtera tadi. Kalau tidak ada titik temu, kita tidak bisa sejahtera bersama. Nah, dari hal itu tadi, tergambarlah kendala-kendala yang ada di dalam perusahaan, yang ada di lingkungan plasma, sehingga terpecahlah permasalahan-permasalahan yang ada. Kami sebagai yang dipercayakan mewakili para petani, kami punya kekuasaan, punya kemampuan dan punya peluang untuk berjuang bagi masyarakat. Kami harus gunakan hal ini secara maksimal. Seorang pemimpin itu harus punya sense of public service namanya. Apa itu? Jiwa melayaninya. Jangan jadi pemimpin kalau tidak mau melayani. Pemimpin itu bukan penguasa. Nah, kami ini datang ke sini melayani Bapak Ibu, mencari apa kebutuhan Bapak Ibu, berjuang untuk kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau tadi hasil kurang maksimal, kita maksimalkan hasil. Kita berupaya untuk agar perusahaan ini betul-betul nanti memberikan kontribusi bagi masyarakatnya. Nah, cita-cita kami, koperasi ini kami mau jadikan sebagai basis perekonomian mandiri masyarakat. Nah, caranya bagaimana? Koperasi harus punya uang, koperasi harus punya modal. Koperasi kita, koperasi di Pulau Lombok ini sudah lumayan, uangnya sudah lumayan. Bapak Ibu tidak pernah nanti kan menjadi kendala kalau Bapak Ibu ke kantor koperasi tidak dibayar, tidak ada stok duit. Ada terus. Di brankas kita selalu standby uang. Karena apa? Karena hasil kita ada. Begitu juga kekayaan koperasinya. Yang dimiliki oleh koperasi, gedung koperasi sudah milik koperasi sendiri. Itu milik anggota, kita perlu jaga. Jadi orang Roja sudah punya tuh rumah di Tanjung Priok. Itu rumah kita tuh, rumah kita bersama. Bukan punya kami, bukan punya saya, tapi kita bersama yang punya. Nah, aset kita sudah lumayan. Di bank kita sudah punya uang. Tapi tadi kita masih punya hutang. Nah, kewajiban kita masih banyak. Hutang kita masih banyak. Hutang kita jangan menjadikan kita untuk pesimistis. Tidak mau berbenah, tidak mau membangun. Kita tidak boleh pasrah dengan keadaan itu. Nah, inilah mungkin 10 menit hal yang mungkin bisa membuka cakrawala berpikir Bapak Ibu sekalian, supaya pertemuan ini berarti, supaya pertemuan ini nanti ada hasil, ada yang kita bawa pulang, yaitu data-data, yaitu penyampaian-penyampaian dari Bapak Ibu sekalian. Kebutuhan masyarakat apa yang menjadi kebutuhan, kendalanya apa, walaupun di sini kami tidak pada posisi mengiyakan, tapi data itu akan sangat berarti bagi kami. Demikian penyampaian dari kami. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada hal-hal yang kurang berkenan. Tentu hal ini kami sampaikan untuk kita bersama, kebaikan kita bersama, dan untuk mencapai tujuan kita bersama di dalam berorganisasi.
segala kekurangan tentu adalah milik kami sebagai manusia. Kami punya banyak kekurangan, kami punya banyak hal yang tidak baik. Mungkin dari bahasa kami ada menyakitkan Bapak Ibu sekalian, mungkin melukai hati Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan atas perhatian kami ucapkan banyak terima kasih. Kami tutup dengan Adil Kakalino Bacuranin Kasaruga Basengat Kak Jubata. Dari Nabu Pulau Tempong Linuan, dari Nabu Pulau Tempong Roto. Baik, terima kasih atas waktunya. Adil Katalino Bacuranin Kasaruga Basengat Kak Jubata. Yari Nabu Pulau Tempong Linuan, Yari Nabu Pulau Tempong Roto. Amin. Yang saya hormati Ketua Pengurus beserta pengawas dan rombongan pengurus dari koperasi, yang saya hormati Kepala Dusun, Ketua Adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh anggota koperasi plasma Pulau Lomuar yang saya hormati. Pertama-tama kita perlu panjat puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada malam hari ini dari koperasi datang ke Roja ini dengan maksud dan tujuan. Maksud dan tujuannya sudah dipaparkan tadi, hanya saya menambah maksud dan tujuan daripada kedatangan kami di sini. Yang pertama, kami mengajak para anggota koperasi plasma untuk bersama-sama membantu seluruh pengurus dan pengawas, karena pengurus dan pengawas ini hanya 8 orang, tidak mungkin dan tidak mampu untuk mengawasi kebun yang seluas-luas ini. Itu harapan kami, supaya ikut beraktivitas di dalam melihat kebun itu, di mana titik-titik dan di mana blok-blok kebun itu yang tidak tersentuh oleh pihak perusahaan, ya tolong disampaikan dan diberitahu kepada pihak koperasi supaya kita menindaklanjuti dengan pihak perusahaan. Begitu juga jalannya, bukan hanya jalan di kampung, tetapi jalan di plasma itu juga perlu diperhatikan oleh pihak perusahaan. Nah, kalau kita mau mendapat hasil, memang itulah tujuannya. Kalau kebun itu terawat dengan baik, tetap hasilnya baik. Jalan itu terawat dengan baik, tetap hasilnya baik. Supaya produksinya bisa lancar. Nah, itu maksud dan tujuan kami datang ke sini. Mengajak Bapak Ibu supaya ikut mengambil bagian daripada pengurus dan pengawas koperasi yang Bapak Ibu pilih kemarin. Dan Bapak Ibu percaya bahwa kami ini yang dipercaya. Kami inilah yang berjuang membantu Bapak Ibu supaya seperti apa hasil kita ini bisa kita nikmati sama-sama. Nah, itu maksud dan tujuan kedatangan kami ke sini, supaya plasma ini seperti yang disampaikan tadi, untuk bulan ini sudah 1 juta, ya 1 juta 1 hektar. Kalau kita tidak punya utang, lagi, hasil plasma itu mencapai 1,7 atau 1,8 juta per hektar. Nah, tersangkutnya adalah utang kita masih ada. Nah, utang kredit kita yang dari awal perusahaan itu pengelolaannya itu sudah selesai. Tetapi ada dana talangan yang akan membuat kita ini menjadi berutang dengan perusahaan lagi. Nah, inilah yang perlu kita kejar, yang perlu kita kerjasama supaya hasil ada, tetap utang itu cepat selesai. Nah, kalau produksinya meningkat, semua apa yang kita harapkan, apa yang menjadi impian kita dari dulu, seperti yang dijanjikan oleh Pak perusahaan itu, membuka lapangan kerja, memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Nah, itu tujuan awal perusahaan ini masuk.
Nah itulah yang kita selalu ingat dengan janji visi misi perusahaan itu. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama membantu pihak perusahaan, pihak koperasi seperti yang saya sampaikan tadi. Boleh kita lihat di mana kebun-kebun itu yang belum terawat, nah disampaikan itu lewat WA kah, lewat telepon kah, atau langsung ke koperasi menyampaikan kepada pihak koperasi supaya ditindaklanjuti dengan sesegera mungkin. Nah, dana CSR sudah cukup jelas, tidak perlu saya jelaskan lagi. Dana CSR memang itu menjadi kewajiban oleh pihak perusahaan memberi dan membantu masyarakat yang ada di lingkungan dan di sekitar perusahaan. Memang harus mereka lakukan. Nah, mungkin demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hanya itu untuk penambahan supaya kita membuka wawasan nanti di dalam berdiskusi. Itulah tujuan daripada kami datang ke sini. Dengan semuanya ini saya kira cukup dari saya. Adil Katarino baturan kesaluga basengat kayu bakang. Yarina bubulo tombong limo, yarina buboyo tongkok ngeroto. Selamat malam untuk kita semua. Untuk sesi tanya jawab, nanti Bapak Ibu sebut nama, terus masalahnya apa, termasuk kebutuhan, terus unek-unek mengenai perusahaan. Jadi itu intinya. Oke, pada kemudian asli namanya anggota koperasi. Oke lah, kalau begitu kami mengajukan jembatan Papua harus beton keperluan anggota roda. Dan kedua, pertama jalan dari blok 19 sampai ke blok 26. Perawatan pun tidak ada, jalan rusak. Buah 26 dengan 23, 22 tidak pernah ngambil hasilnya. Pencuri sungai ngambil hasil, perawatannya pun tidak ada. Hanya hidup batang kara sawit itu. 45, 35 hancur juga. Memang banyak yang tidak terlaporkan, apalagi jalan, lahan begitu kan. Yang ketiga lagi, kalau sempat di PA, kalau tidak ada penampung aman tentram. Kalau hanya di jalan besar, jangan sampai di area plasma PA Bungkaram, jangan lagi sekarang. Itu ya cukup sampai di sini, area yang nyambung nanti. Baiklah, terima kasih. Saya selaku pengurus adat di Raja ini, Pak Malin, jadi ingin untuk menyampaikan bahwa jalan di blok 13 ini kita Iwan apakan lagi sudah berjanji saya siap, mana ada siap semua untuk memperbaiki, bekerja sama dengan Slamet. Sampai sekarang hancur lebur yang jalan itu, sambungan hanya nyambung jalan berapa, tidak seberapa pun tidak dikerjain. Kesian kalau pemanen itu ngangkut buahnya, hasilnya ke ini, sampai perempuan yang apa namanya dibawa lansir buah itu, pemanen itu tidak mampu sendiri. Jadi ujung-ujungnya jalan itu bengkak dari dulu. Nah itu perlu ya, Yogi juga tahu. Nah, jadi nanti kita tahu dengan pihak perusahaan itu kan sudah menjadi rugi kata Bapak Kapolri. Dia menjadi rugi kita. Blok berapa tuh? 13. Buah yang tidak terangkut buruk 13. atau tidak terjaga hilang. Itu kan sudah menjadi kerugian. Nah, maka itu perlu diotot yang perusahaan yang karena itu ada kepala wilayahnya, sistemnya. Kan itu yang tahu seluruh blok jalan. Tahu blok Riau. Nanti saya tidak panjang lebar, cuma itulah karena jalan ke ladang saya.
Ya, pertama-tama terima kasih sekali buat pengurus koperasi, terutama saya memang tidak ada di dalam anggota, namun saya melihat pengaruh dampaknya perusahaan, sehingga itu yang membuat saya ikut aja begitu. Dan saya, nama saya, maaf. Nama saya Suryani Simanjuntak. Kami pembina rohani di Dusun Roja ini sudah 15 tahun, Pak. Dan langsung saja yang pertama-tama ya, pertanyaan unek-unek atau permintaan lah. Besar harapan saya secara pribadi dari koperasi ini, karena sudah berkunjung dan saya tadi tertegun mendengarkan bahwasanya koperasi itu dengan kita ini seperti bapak dan anak. Wah, ini luar biasa bagi saya. Ya, pertama-tama dampaknya pasti banyak sekali dampak. Buktinya udah banyak orang Roja punya mobil. Kalau tidak kerja di perusahaan tidak mungkin bisa, Pak. Karena saya sebelum berhasil perusahaan saya sudah melihat, karena 2010 kami sudah ada. Jadi dampaknya termasuk ekonomi sudah mulai oke di Dusun Roja. Namun pasti ada kelebihan dan kekurangan perusahaan. Kita manusia saja ada ya. Tapi Pak, permintaan saya secara pribadi, kami ini nganggur, Pak. Saya 2 kali, Pak, mengajukan pekerjaan karena dari 2012 saya sudah BL. Dari dampak BL itu kami bisa kredit motor, Pak. Karena kami di sini sebagai pembina rohani mandiri, tidak ada didukung sinode atau dari manapun. Jadi kalau kami tidak BL, tidak kerja, kami tidak makan, gitu. Tapi kami percaya Tuhan kirimkan kami ke sini karena Tuhan sayang buat orang-orang Roja, selalu mendoakan orang-orang Roja, sekalipun gajinya tidak ada harus bekerja. Itu yang utama. Oleh sebab itu, Pak, karena kami ini mandiri dan kami juga pengen juga sejahtera, karena memang Tuhan bilang kesejahteraan kotamu atau kampungmu adalah kesejahteraanmu juga. Itu yang saya pegang. 2 kali kami pergi, pertama dengan ibu yang baju merah, kami berdua, Pak, pergi langsung ke Koban. Saking perlunya kami bekerja karena kebutuhannya. Pernah, Pak, kami dioper lagi ke plasma. Oh, karena mereka yang tahu, Bu, ada perlu apa enggak tenaga kerja, tolong ibu bicara sama asisten Pak Slamet pas ada waktu itu. Kami pergi, Pak, oh yang ada pemanen, kami ini, Bu, harusnya kalau perusahaan minta ya kami pun buka lowongan, kalau enggak jadi seolah-olah lempar bola begitu. Itu pemikiran kami ya, Pak, maaf kalau salah. Yang kedua lagi, kami rame-rame, Pak, ke plasma. Ada 7 orang datang kami, sampai orang-orang yang bekerja bilang, "Wih, mau apa kalian? Mau demo?" Padahal enggak. Kami hanya berharap mau minta kerja saja, Pak. Minta kerja. Ya, karena kami ibu-ibu, karena kebetulan kemarin kami posisinya kami pernah BL. Ya, kami sebagai ibu kan harus melahirkan. Jadi masa anak kami kecil tidak ada ngasuh, Pak. Itu sebabnya kami sampai tidak bekerja masa itu. Jadi sekarang kan anak-anak sudah besar dan kebutuhan pun sekolah segala macam perlu. Jadi kami memerlukan pekerjaan, Pak. Ada banyak ibu-ibu yang nganggur di Roja ini. Ada juga datanya, maaf Pak, karena tadi ada tersinggung harus pagar. Jujur saja, kami kan kemarin karena ke asisten tidak bisa, ke kantor tidak bisa. Akhir-akhirnya kami harus tolong dong sama ibu dusun. Bu dusun, tolonglah kami ini, karena kan harus ke ibu dusun, karena ada jalan untuk ke sana, berhak dong kan minta gitu. Ternyata ya mungkin suami ibu dusun mungkin ambil jalan pintasnya begitu, tapi kami tidak tahu. Tapi memang ya, kalau memang karena pagar supaya kita bisa diterima, kenapa enggak? Gitu. Itu pemikiran kami ya, Pak, ya. Karena saking kami perlunya pekerjaan itu. Masa orang lain, orang Kembayang, orang mana lagi, orang sampai jauh-jauh ya ke plasma. Kok kita di sini nganggur? Maaf, Pak. Itu yang baju merah sampai ke Columbus sekarang ya. Padahal PT lain loh. Padahal di lingkungan sendiri ada perusahaan. Coba siapa yang malu? Sebenarnya perusahaan yang malu ya, Pak, ya. Iya. Tapi itu udah nyata, Pak. Itu kenyataannya, fakta. Ya, itu ibu itu udah bekerja. Walaupun, Pak, gajinya tidak banyak. Berapa Mama Gawa? 75, Pak, bayangkan. Padahal di sini lebih besar dari situ. Tapi dia pergi ke sana
harus pakai motor pagi-pagi jam 6 harus sudah ada di Kembayan, harus tinggalkan anak. Ya Pak, itulah saking perlunya ekonomi, begitu Pak. Harapan kami besar sehingga dari lewat koperasi bolehlah membantu kami sebagai perjuangkanlah kami Pak, kami butuh pekerjaan. Yang selanjutnya Pak, soal karena kalau tidak terawat hasil kurang. Sebenarnya kalau untuk apa saya kasih tahu, tapi enggak, saya peduli. Buktinya walaupun kami tidak diterima, saya tetap doakan perusahaan selalu diberkati Tuhan. Walaupun perusahaan seolah-olah tidak peduli dengan kami. Maaf Pak, di MKS pabrik sana, kami sampai ke sana arisan. Mereka bilang kalau pembina rohani itu ada perusahaan peduli, per bulannya sekian. Tapi saya bilang, oh selama kami di Dusun Roja tidak ada. Tapi ini karena keluarga ya, jadi tidak dibawa keluar. Itulah artinya sebenarnya perusahaan ada haknya untuk perhatikan kami. Karena kami di sini kami menopang kesejahteraan perusahaan Pak. Tapi tidak apa. Karena memang namanya juga manusia, karena memang juga komunikasi tidak ada, itu yang saya pegang. Baru kali ini datang ke operasi ya, baru kali ini. Itulah kesempatan saya, oh terima kasih Tuhan, mungkin inilah bentuk jawaban doa saya. Karena saya bilang sama Ibu Dusun kemarin, datanglah ikut aja. Langsung saya kasih tahu ya Mama Bayu ya, wah ini jawaban doa saya. Karena perusahaan datang, walaupun melalui koperasi. Besar harapan kami Pak, sekali lagi, perjuangkanlah kami ibu-ibu yang nganggur di Dusun Roja ini. Tidak banyak loh Pak, tidak banyak. Jadi tidak rugi Pak perusahaan. Dan juga Pak, kebetulan Tuhan berkati kami sedikit tanah. Jadi di samping tanah kami itu pernah dirawat, ditebas tapi tidak pernah dipanen. Padahal itu jalan blok 200 meter aja loh Pak. Di daerah kalau nih, blok berapa itu ya? PS10 Pak. Kalau dipanen itu lumayan loh, 2 tahun mungkin dapat. Kan? Iya lumayan. Karena sampai saya gurau dengan tetangga. Daripada dirawat gitu busuk, panen aja. Nanti kita panen salah. Nggak kita panen pun. Lalu kayak gitu. Karena nggak pernah ditunas dari atas. Karena mereka kesusahan juga kalau ngambil gitu Pak. Itu informasi dari saya karena memang ladang saya berdampingan begitu Pak. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu warga Roja yang mengajukan mungkin pertanyaan, informasi, barangkali juga semacam curhatannya, curhatan bahwa ternyata selama ini perusahaan itu tidak peduli kepada masyarakat. Nah, ini hal yang sangat baru menurut kami. Blok-blok tadi yang disampaikan oleh Pak Kujang, oleh Pak Malin dan juga oleh Ibu tadi, itu kami belum tahu nggak blok 19 itu di mana tempatnya. Tapi nanti setelah Pak Kujang sampaikan, kami akan coba cek. 19, 26, 23 ya, 13, 45, 25, 13, 10. Oke, 10. Nah ini akan coba kami telusuri nanti. Karena apa? Selama ini di dalam laporan perusahaan, blok-blok itu perlu Bapak Ibu tahu, blok-blok itu ada hasilnya. Ada hasilnya. Padahal tidak dipanen. Artinya laporan mereka belum akurat. Laporan mereka itu disulap, membohongi kami yang di koperasi, dibohongi. Dipanen pun tak terangkum sampai busuk. Nah, itu dia. Itu merugikan. Saya sering sampaikan begini dengan perusahaan. Kami yang ada di lingkungan kota, di lingkungan plasma, di lingkungan perusahaan umumnya, bukan dilahirkan sebagai pencuri, Pak. Jadi jangan paksa kami untuk mencuri. Jangan dipaksa kami untuk berbuat tidak baik. Karena kami berbuat tidak baik, kejahatan itu terjadi karena ada kesempatan. Bukan hanya karena ada niat saja, tapi kesempatan juga.
Nah, niat itu bisa timbul setelah ada kesempatan. Nah, kesempatannya apa? Tadi ada buah yang tidak dipanenlah oleh masyarakat. Nah, ini menjadi bahan koreksi, nanti akan saya sampaikan kepada perusahaan. Semua blok harus kita rawat. Kenapa? Karena masyarakat sudah sampaikan bahwa blok itu tidak pernah menghasilkan. Ternyata di laporan Bapak menghasilkan. Jangan laporan dibuat asal Bapak senang. Jadi asal kami ini senang, oh bagus plasma. Saya tidak mau yang seperti itu. Saya maunya blok berapa yang tidak menghasilkan dibuatlah nol di situ, tidak ada hasil. Supaya kita tahu, kita bisa berbenah. Kemudian jalan ini kami sudah mengatasi mungkin berapa kilometer jalan di PB itu sudah teratasi sekarang. Dulu PB itu plasma paling parah, hasilnya jauh di bawah PA. Sekarang hasil PB itu 2 kali lipat PA. Sudah bagus. Karena apa? Karena jalannya sudah semakin baik. Nah, apakah PA tidak bisa demikian? Bisa. Kenapa tidak bisa? Bisa. Bisa kita buat. Dari mana kita mulai? Dari masyarakat kita dulu. Kita mau tahu dari data tadi harus kita balik. Yang berikutnya tadi untuk blog saya kira ini menjadi bahan informasi. Yang berikutnya masalah pekerjaan. Memang seharusnya pekerjaan itu diberikan utama kepada masyarakat di sekitar. Kalau Bapak Ibu tadi sempat ditolak, wah, itu 2 kali Pak ditolak. 2 kali ya? Iya, Pak. Itu terlalu sih perusahaan. Tidak mencari solusi. Nanti akan saya coba cari solusinya seperti apa. Kita akan coba perjuangkan. Berapa orang kira-kira yang mau? 7 orang ada lah Pak. Ada 7 orang. Nanti akan coba kita Kantongin namanya. Kantongin nama-nama yang ingin kerjakan. kalau nanti Ibu Kadus boleh Bisa kumpulkan kami nama kasih tahu PP-nya. Ibu Kadus. Boleh WA ke saya. Kemudian di perusahaan hasil dialog kami beberapa waktu lalu membuka peluang untuk yang mau panen tunas itu dibuka. Itu kalau masyarakat di sekitar Plasma hari itu dia mendaftar, hari itu diterima. Dengan catatan tidak pernah berbuat yang aneh-aneh. Jadi bukan dulunya adalah karyawan kemudian dipecat karena berbuat yang aneh-aneh tadi yang tidak baik, akhirnya tidak bisa diterima kembali. Tapi kalau memang ada niat untuk kembali baik, sampaikan ke Iko. Kami akan perjuangkan juga. Tidak ada halangan untuk itu. Pandangan saya sepanjang manusia itu bisa bertobat, tidak ada salahnya kita terima. Sebuah manusia itu punya kekurangan, semua manusia itu punya kesalahan. Jadi bukan berarti kesalahan ini menjadi semacam semacam penyakit yang tidak bisa dibuang. Tapi harus bisa kita buang sebenarnya. Ada sekarang panen couple, Pak. Panen couple, suami istri. Itulah terpaksa istri ikut karena tidak ada tadi tidak diterima kan. Ya. Sampai kurus Pak. Karena itu bapak, karena itu suaminya. Oh suaminya, Iya, suami. Karena dia kan sesar Pak, jadi harus aku terus, jadi sampai kurus dia Pak. Kan kasihan. Oh iya. Iya, karena kapel tadi kan dipaksa kapel tadi. Berat loh Pak ngangkat saraf. Apalagi begitu sesar Pak. Kalau ada perawatan nabas kan pasti kami ke nabas. Iya. Ini saya Boleh. menyebut bahasa dipaksa ya. Dipaksa ini kan ada tanda kutip Pak. Terpaksa karena ekonomi Pak. Kalau dipaksa, kategori kata dipaksa kan ada 2 definisinya tuh luas. Ya. Kalau menurut saya ya bisa jadi perusahaan yang memaksa, bisa kena ekonomi, bisa karena memang butuh dan perlu. Iya lah, karena perlu Om. Nah, makanya kalau udah dijelaskan, nantinya apa? Simpang siur, jadi mengambang, Ya. pengertiannya. Kemarin mama ini bilang dipaksa sampai kurus nih loh.
Gitu kan? Untuk pekerjaan nanti boleh sampaikan di datanya ke saya. Siapa siapa yang mau bekerja, pekerjaannya apa juga diperjelas ya. Pekerjaannya nanti kalau ibu ngaju manen pula saya kasih manen. Yang terbuka manen mana katanya ya Matiksa. kami panen Berarti rawat ya. iya rawat udah mampu kami panen Pak. Oh, ya. Nanti akan saya upayakan. Dan satu tadi yang saya dengar, agak sedikit mendengar, ada penghargaan. Memang penghargaan ini dulu pernah terjadi. Dulu ada yang namanya Satgas. Pak Malin dapatkan dulu. Sekarang masih dapatkan Pak Malin? Masih dapat? Wah, Enggak ada Pak. ada. Pak Kadus? Enggak. Ibu Kadus? Pak. Ibu Kadus ada apa? Ada di kosong, kalau digaji. Untuk penghargaan, nanti kita coba pikirkan di pertemuan kita dengan perusahaan apakah bisa, apakah tidak, terutama untuk kampung yang memang di situ ada perusahaan kayak Roja, di sini Roja, di sana Ikar, itu menurut saya wajib lah itu. Tapi nanti akan kita bicarakan. Saya tidak mau berjanji. Ini akan kita coba perjuangkan ya. Jadi untuk penghargaan, termasuk tadi tokoh agama. Nah, tokoh agama kan berperan juga. Iya Pak, selalu kami doakan sampai anak sekolah minggu ya doakan perusahaan. Kalau di Kristen itu pendetanya, kalau di Katolik mungkin nanti pemimpin umatnya. Saya coba pikirkan Pak, seperti apa. Nanti akan saya bicarakan dengan tim manajemen, apakah ada cara di sana untuk penghargaan tokoh masyarakat kita. Tidak harus banyak kan Pak? Tidak harus banyak, seadanya lah ya kan. Iya, 100.000 berarti dianggap kan gitu. Artinya kita itu punya tempat, Iya. ada semacam nilai plus lah, nilai plus yang dipandang oleh perusahaan. Saya sependapat dengan itu. Oke, saya kira itu penjelasan saya untuk yang pertama. Boleh dilanjut ke Kedua lagi. Sekarang ini kan saya lihat beberapa tahun ke belakang saya lihat agak kurang komunikasi, miskomunikasi. Akhirnya ada suatu terjadi kendala-kendala seperti yang disampaikan di awal tadi, ada pemagaran. Itu sebenarnya Pak, menurut saya salah satu antara pengurus kampung dengan pengurus koperasi itu miskomunikasi yang sesungguhnya. Karena apa? Semenjak saya tinggal di Roja, saya lihat suatu perkembangan perusahaan itu benar, itu sangat membantu bagi orang yang benar-benar ingin bekerja. Tapi ada juga yang menganggap itu merasa kehadiran perusahaan itu merasa sebagai hal negatif bagi mereka yang tidak menikmati, maksudnya merasa ada yang dirugikan. Yang mau saya sampaikan di sini bahwa karena kami di Roja ini 80% itu jalan perusahaan. Kalau menurut saya, berarti sisa 20% itu jalan negara. Nah, jadi saya mengharapkan jika ada pengajuan proposal dari kampung, mohonlah di backup oleh pengurus dan pengawas koperasi. Karena ada bahasa Pak Ketua tadi, jika kami bisa mengiyakan, tapi kami harapkan yang ini harus diiyakan, harus menurut saya. Karena menurut saya 80% itu jalan perusahaan itu di Roja, sisanya 20% itu jalan negara. Contoh plasma sampai di Kuari di sini. Berarti kan sudah dekat dari kampung. Semua program mobil-mobil perusahaan juga ambil buah melewati. Jadi seperti itu. Masalah tenaga kerja tadi ya itu mungkin Pak Kito lebih tahu. Ya bagaimana tindak lanjutnya mereka dengan perusahaan. Ya alangkah baiknya ya cari solusi yang lebih
terbaik lah bagi masyarakat jika di mana masyarakat setempat membutuhkan pekerjaan yang benar-benar menurut mereka membantu atau memajukan ekonomi di kemudian hari. Jadi seperti itu, sekali lagi jangan tidak diakan, menurut saya kalau bisa harus diakan jika ada proposal yang diajukan oleh pengurus kampung. Tapi jangan lupa juga pengurus kampung juga harus mengasih tahu kepada pengurus koperasi dan pengawas jika ada pengajuan proposal bantuan untuk perlengkapan jalan. Jadi seperti itu. Mungkin hanya itu saja. Saya kembalikan ke Nama saya Konglak. Saya melanjut dari omongan Pak Pucang tadi, masalah blok-blok yang jalannya rusak. Dari mungkin sudah 4 tahun yang bloknya tidak pernah dirawat. Blok 26 Kupran. Yang kedua, jalan rusak blok 1309 Seberang. Baru wilayah Ngaro blok 18 sampai 26. Blok pertengahan 1721 jalan tengah rusak total. 25 tengah rusak total. Itu blok yang rusak, yang mengurangi tenaga angkut kita. Jadi kalau blok 35 itu udah enggak dihiraukan lagi, enggak dirawat sama sekali. Terima kasih. Itu ya. Selamat malam. Saya cuma menanggapi dari Pak Darto tadi. Saya Agustina, kawin dari Dusun Raja. Proposal udah ada kami titik ke tim audit Pak. Proposal baru pengerasan badan jalan sepanjang 2 kilo dari Simpang Sengibun sampai Rojani. Minta bantu latrik. Tentang ibu-ibu tadi kalau bisa diupayakan, itu memang dari kemarin mereka minta pekerjaan. Dari 2016 mereka nganggur Pak. 2 kali ditolak ya. Terpaksa Katanya alasannya nomor linknya ada susah keluar. Kalau mau cepat ada solusinya. Ya, pagar. Memilih kabel kata Pak. Itu aja. Yang lainnya tadi itu mau proposal. Ya kalau ada lagi nanti mungkin koordinasi dengan koperasi lah. Kemarin udah kami kasih ke tim audit. Tinggal menanggapi lagi. Terima kasih. Daripada Darto tadi penegasan juga, semacam penegasan memang itulah sebenarnya kendala utamanya, miskomunikasi. Miskomunikasi ini terjadi juga karena proposal tadi tidak pernah disampaikan ke kami di koperasi. Nah, sebenarnya masyarakat di area plasma, kemudian anggota plasma, jangan jauh-jauh dari koperasi, dekat dengan koperasi. Takut Pak, katanya kalau ngadu koperasi, utang koperasi, ketatan petani. Itu zaman dulu, nggak ada seperti itu. Itu pandangan yang sempit menurut saya. Kalaupun itu menjadi utang, tetapi untuk kebahagiaan masyarakat, saya kira tidak ada permasalahan. Tapi jangan menjadi hutang habis untuk pesta. Nah, kalau Bapak Ibu mengajukan proposal untuk galai, misalnya saya tidak terlalu sependapat. Tapi kalau jalan, jembatan, saya backup. Saya akan mati-matian memperjuangkannya. Kalau ada barang itu dengan saya. Kalau tidak ada barangnya, macam mana saya mau ngomong? Jadi proposal itu mungkin boleh Ibu buat kembali, sampaikan ke perusahaan, sampaikan juga ke kami.
Nah, kalau ke tim audit tadi saya kira kurang tepat sebenarnya. Tim audit itu mengaudit ekonomi dari perusahaan. Nah, kalau dikasih proposal agak canggung. Sebenarnya ke humas, kasihkan ke humas, tembuskan ke koperasi. Dibuat ulang nggak boleh bu, biar ada balance. Perusahaan jika ada pengaduan harus backup, ya saya akan backup. Saya akan backup sedaya upaya mungkin supaya apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang utama itu akan kita perjuangkan dan akan kita wujudkan dengan baik. Yang dari Pak Kuat tadi blok-blok yang rusak dan tidak dirawat, jalan rusak dan sebagainya, jembatan ada di jembatan putus. Nanti akan saya catat 16, 16 dan 22. Lalu berikutnya masalah, kembali ke masalah pekerjaan tadi. Pekerjaan, kunci utama pekerjaan tadi yang pertama yang mengajukan ini masih dalam usia bekerja. Kalau dalam usia bekerja mengajukan, saya kira bisa. Sebenarnya alasan nomor itu barangkali pertimbangan budget ya pastinya menurut saya. Budget. Sekarang Bapak Ibu perlu tahu, dengan Bapak Ibu menerima 1 juta rupiah hasil plasma sampai hektarnya 1 juta rupiah, 1 juta 30.000 nih kawan. 1 juta rupiah itu berarti budget yang diterima oleh perusahaan itu di atas 1 miliar untuk 1 bulannya. Besar. Kayak kita 30%, perusahaan itu 40%, lebih besar dari kita. 40% untuk biaya rawat. Perlu Bapak Ibu tahu dari hasil plasma yang ada itu, hasil keseluruhan brutonya itu dibagi 40% untuk biaya perawatan, untuk gaji, untuk biaya jalan jembatan dan sebagainya, untuk biaya rawat, untuk biaya perempuan dan sebagainya, gaji karyawan dan sebagainya, itu 40%. PA dan PB 40%, mungkin bisa mencapai 2 miliar yang sekarang. 1,5 miliar lah paling tidak. 1,5 miliar itu luar biasa. Nah, kemana duit itu selama ini? Paling yang terserap menurut saya paling sekitar 800-an juta. 800 juta itu lengkap dengan gaji lah, gaji segala macam. Itu sudah komplit, itu 800 juta. Lalu kalau lebih kemana duitnya? Berarti ada yang nyelip. Yang nyelip ini harus kita cari. Gimana nyelipnya? Nah, harus kita cari. Kalau nyelipnya tadi untuk perbaiki jalan, tidak salah. Untuk perbaiki kebutuhan masyarakat, ya tidak salah. 40% dan tidak mengganggu hasil 30% yang diterima. 30%-nya yang berikutnya lagi tadi ada 40 untuk biaya rawat, 30 untuk operasi, 30-nya itu untuk pembayaran dana talangan. Dulu dengan utang kredit di Bank Mandiri 30 miliar ya dulu. Sudah selesai. Sekarang sisa dana talangan. Dana talangan nanti perkiraannya sekitar tahun ini 2025, mungkin 2029 selesai kredit kita. Kalau kredit kita selesai, kita sudah menerima 60%. Petani nggak bisa 2 juta nanti Bapak Ibu terima 1 hektarnya kalau sekarang. Nah, kalau itu hasil ini bisa lebih bagus, idealnya menurut saya 881 hektar luas plasma itu harusnya 1 hektar itu menghasilkan 2,5 ton. Besar itu, berarti 2,5 juta.
hasil plasma kita harusnya. Nah itulah sekelumit gambaran tadi data-data yang kalau sudah kami dapat. Kalau memang tidak ada lagi mau ditambah atau masih ada? Ada yang mau nambah? Masih ada Pak, tambahan. Kemarin kami Pak, yang ibu ditolak, penyebabnya katanya nggak ada budget Bu, gitu. Kenyataannya ada orang luar masuk panen katanya, karena laki-laki kan, tapi buktinya faktanya dia nggak panen, dia perawatan Pak. Itu yang membuat kami berjuang terus. Berarti ada sebenarnya lowongan untuk kerja gitu Pak. Jadi kami mau tidak mungkin dong kami ibu belajar berbohong dari awal kan. Masa kami masuk dulu ke pemanen, tahu ujung-ujungnya nanti dialihkan gitu kan? Nggak mungkin gitu. Jadi itu udah nyata Pak di plasma. Yang kedua kan, jadi kalau bahasa tidak ada budget itu kan, saya rasa itu bisa disempurnakan kan, utamakanlah di lingkungan Pak gitu. Karena intinya kenyataannya orang luar semua kebanyakan. Nah, itu 50% orang luar loh Pak. Di sekitar ini 50% aja orang sini bekerja, lainnya orang luar. Jadi untuk peluang untuk kami ini ya mungkin lah tidak ada budget katanya, karena orang luar udah ngisi gitu Pak. Itu saja, terima kasih Pak. Dari 57 kakak itu berapa persen sih penduduk pekerjaan yang bekerja di perusahaan? Ini terbuka ya nih. Iya. Karena kan seperti yang disampaikan oleh Pak, tujuan kita diinginkan mencoba mengatasi permasalahan masyarakat yang ada di lingkungan perusahaan ini. Kalau tadi dibilang 50%, apakah benar 50%? Nah ini kita bicara fakta. Iya Pak, iya. Nanti bisa didata siapa sih yang masih berminat. Mohon maaf ya toyu-toyu ya. Iya. Mungkin nama-nama toyu ini diajak kerja lagi, nanti disuruh mungut dondol kan. Iya. Nenek ini masih boga loh Pak. Ya kan kita kalau masih mau tidak masalah. Yang jelas tolong didata. Nanti kalau kita bicara sekian, kita coba ngomong-ngomong dengan perusahaan kan, kok tidak diperhatikan kan. Nanti kan jawabannya kan banyak nih, banyak versi. Jadi harapan kita pada malam ini kan dari salah satu cara bahwa bisa diakomodir seperti proposal tadi. Ya buat seperti proposal ini sih. Ya rencana mau ikut kerja, dibuat dalam satu proposal kan seperti yang Pak Budi sampaikan tadi. Bisa nanti Pak Budi backup. Kalau tidak ada data kan kita hanya mengusulkan 7 orang, tiba-tiba yang 7 terima datang lagi 3 orang. Jadi bolak-baliklah kerja Pak Budi ini hanya ngurus yang ya mudah-mudahan nanti terkoordinir ya Bu Kadus, kami percaya dengan Bu Kadus untuk mendata yang berkaitan dengan masalah pekerjaan, karena itu menjadi salah satu prioritas di lingkungan kerja desa itu. Kalau bapak-bapaknya sih 12 orang. Oke. Jadi bukan pekerjaan Pak Budi ya. Bisa saya nambah Pak? Oke, boleh. Sebenarnya sih kalau masalah pekerjaan itu dia tetap suatu jenis organisasi atau perusahaan itu kan pasti dia punya budget tersendiri, kebutuhan berapa, luasan berapa. Urbanus mantan itu saya nggak suruh walaupun seandainya di updating PA itu secara kebutuhan kerja dia kurang, tapi di updating lain banyak, dia akan mempengaruhi karena dia totalnya kan ditotalkan kebutuhan tenaga kerja dengan luasan di area tersebut. Jadi seperti itu mainnya. Kalau nggak salah ya Pak Gubernurnya, nah kan itu. Tapi Pak Urbanus lebih lihat dari saya. Tadi dia asisten kan. Tetapi alangkah baiknya kalau memang segala sesuatu itu kalau memang mau diaju tadi, dia tetap sistem rolling. Maksudnya rollingnya tadi apa? Menunggu yang akan pensiun. Sudah banyak pensiun kita. Tetapi juga kan kata Mama Den tadi, ada yang akan pensiun kan, aku bilang tadi. Mungkin waktu itu pas yang ada pensiun itu memang tenaga kerja di perawatan itu mungkin lebih 5. Pas ketepatan yang pensiun masih 2, berarti 3 yang pensiun, berarti sisa 2 lebihnya. Bisa jadi seperti itu. Tapi yang saya bilang sampaikan ya pada Muhammad ini, kalau memang mau kerja, kalau saya lihat kalau memang untuk perawatan ya Pak ya, kemungkinan besar mungkin 90% itu agak susah masuk. Untuk
perawatan untuk babat, lowongan manual seperti apa gitu lah. Tapi kalau memang pemilik kapal saya bilang tadi mungkin 80% itu masuk. Tapi kan tidak mungkin kita pakai istilah orang. Itu tantangannya kan. Jadi kembali lagi ke masalah pekerjaan tadi. Yang kata Mama Dewan tadi itu didaftar kok jadi keperawatan. Sebenarnya memang terdaftar itu ke panen. Cuman bahasa keperawatan ini kan kalau orang tunas itu kan perawatan juga, Pak. Dilakukan oleh pekerjaan kaum laki-laki lah khususnya. Nah, jadi akhirnya pas mungkin kebutuhan lebih urgennya pada itu, waktu itu memang keperawatan mesinnya tunas, mungkin ditarik untuk sementara. Tapi secara data karyawan dia masih terdaftar di tenaga kerja panen. Ini Pak Rumis tahu lah dia. Nah, tapi di sisi lain juga segala kebijakan itu sih orang updating yang punya, si asistennya, seperti apa mainnya. Masih ada baru semoga. Jadi yang kebanyakan seperti itu sih namanya barang itu ya. Tidak mungkin, tidak semudah kita bilang sampaikan gitu. Oke, baik. Saya mau sampaikan begini terkait pekerjaan. Salah satu cara kita menimbulkan pekerjaan itu adalah inilah salah satunya. Kenapa demikian? Tadi kan sudah dilaporkan blok ini tidak terawat, blok ini tidak terawat. Di situ ada pekerjaan. Nah, Bapak Ibu perlu tahu bahwa plasma itu ownernya adalah koperasi sebenarnya. Maaf kata, kalau saya mau bilang saya yang bosnya, Pak Ketua, bahasanya nggak usah pakai bahasa Perancis. Oke. Ini dari owner ke bosnya. Bosnya itu koperasi. Kalau saya mau bilang agak sombong, saya bosnya. PA dan PB itu saya bosnya. Perusahaan itu pelaksana kemitraan. Nah, kalau memang Bapak Ibu minat bekerja, tadi saya sampaikan, kuncinya kita punya data yang jelas. Kebutuhan tenaga kerja berapa? Yang disampaikan tadi, yang instannya. Kalau memang mau cepat, panen dan tunas tadi tetap diterima. Tapi kalau perawatan, kita bicarakan dulu dengan perusahaan. Saya akan bicarakan. Kita buka nanti. Untuk area plasma, masa orang janda boleh kerja, orang tikar tidak boleh kerja di PB. Sementara ada mereka dari Jawa, mereka dari Sumatera selamat datang. Apakah tenaga mereka lebih hebat dari kita? Ada juga bahasa sama. Ini salah satu cara kita. Percayalah kepada koperasi akan membicarakan barang ini. Inilah tujuan kami datang ke masyarakat untuk tahu dan mencari solusi, mencari benang merahnya. Apa sih yang menjadi permasalahan di masyarakat? Tadi saya sampaikan, kalau ada masalah, jangan magar. Sedikit-sedikit pagar, tidak selesai itu. Saya berapa kali dengar, siapa lupa, suami ibu, bukan siapa. Tidak selesai itu, yang seperti itu tidak selesai. Paling mereka buka sebentar, besoknya mereka lupakan barang itu, tidak selesai. Nah, datanglah ke kami, sampaikan keluhan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ke kami. Tadi kita sama seperti bapak dan anak. Kami ini mungkin yang bisa dikatakan bapaknya petani, ya bapak ibu sekalianlah petaninya. Anak-anak kami, bukan berarti karena kami di sini kami tua dari bapak ibu, tidak, tapi kami punya kuasa tadi. Kami rasa untuk malam ini cukup, atau dari tadi kalau baru disebutkan beberapa kali ada. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada saya untuk memaparkan beberapa pertanyaan. Ya. Semua yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami, semua itu tidak kami mengiyakan,
tetapi kami berusaha, kami tampung. Ya, memang kalau masalah pekerjaan, para datuk saya pakarnya bukan pakar ya, saya juga sama. Jadi masalah kerja itu setiap updeling itu punya norma HK. Setiap item kerja itu punya norma HK. Jadi kalau norma HK itu sudah lebih, otomatis tunda dulu seperti itu. Maka kata pendato tadi nunggu putaran. Jika ada yang pensiun, boleh masuk, boleh didaftar. Mungkin infonya itu dari mandor aja lah. Di sini kan pasti banyak yang jadi mandor, tahu situasi seperti itu. Tapi semua ini akan kami usahakan. Ya, jangan lupa semangat, tetapi kami usahakan. Ya, bagaimana cara kami nanti koordinasi, tapi harapan kita bisa ya, untuk menolong, tetapi tidak mengiyakan dan pasti. Nah, ini hanya kami koordinasikan terlebih dahulu, sebab semua itu seperti sampan. Pekerjaan yang dibutuh itu seperti sampan. Sampan kalau sudah lebih kita muatnya pasti karam. Nah, begitu juga tenaga pekerjaan yang ada di updeling, jika sudah melebihi, kos akan membengkak seperti itu. Cuma penjelasan dari asisten itu bahwa apa katanya tadi? Tidak ada budget. Ya, itu kelebihan dari norma HK itu tadi, sehingga budgetnya tidak cukup. Karena semua itu ada aturan mainnya. Ya, seperti itu. Makanya Pak Dato bilang tadi sama seperti itu aja. Jangan diisi orang lain, Pak. Ya. Orang lain kasih di inti, kami di plasma. Nah, ya, mudah-mudahan nanti dengan pembicaraan Bapak Ibu ini bisa membawa hasil, kami bantu, tetapi tidak kami mengiyakan dan memastikan. Ya. Tetapi inilah guna kita mengadakan pertemuan untuk saling bertukar pikir dan pendapat. Lalu untuk blok-blok seperti blok yang termasuk blok 18 ya, itu kan masuk dari depan rumah pisannya penghuni itu kan, arah ke sini kan, arah ke Bang DC kalau salah. Itu pernah kita di situ Pak penghuni yang kita kena hujan itulah blok 18. Cuma kita nggak nyampe ke blok apa 19 apa 26 19 yang dari ujung 26 itu yang ada kami nyampe kena hari hujan. Memang di 18 itu sudah putus, tetapi spot-spot. Tetapi kami sudah berapa kali masuk ke blok untuk koordinasi dengan asistennya, ya, sehingga kegiatan kami itu bulan ini kemarin kalau saya baca cukup membuahkan hasil, sehingga hasil kita di bulan ini kemarin ada peningkatan dari sebelum-sebelumnya. Nah, jadi untuk itu tujuan kami juga ingin berkoordinasi dengan Bapak Ibu sekalian yang sebagai anggota petani. Jadi informasi dari Bapak Ibu ini sangat kami harapkan dan sangat kami butuhkan supaya kita saling mengisi. Jadi kalau mengharap kami orang berapa aja dari koperasi, tentu tidak terjangkau hari-hari. Hanya beberapa waktu baru kami turun, selang berapa waktu baru turun. Ya, kadang-kadang hujan-hujan juga kami ke lapangan. Tanya Pak Ketua ini, dengan saya sendiri kami masuk ke arah blok Bang Dences 18 sudah kami cek semua. Ya, bloknya pun kalau arah-arah sini memang kalau secara blok bagus, tapi ujung-ujungnya sana yang masih ada yang tidak terawat. Itu nanti akan kami koordinasikan dengan pihak kebun atau pihak plasma, ada yang memegang plasma seperti
Pak Slamet di PA ini dan Pak Mujani di PB. Di PB sebelum kami cek, memang hasilnya sangat merosot sekali. Setelah telapak kaki kami arah ke sana, perubahannya luar biasa. Betul ya Pak? Nah, jadi Pak Budi sudah bilang berlipat 2 dari PA kenaikannya. Nah, itu berkat kerjasama kita saling mengkoreksi, tetapi tujuannya adalah positif, saling membangun. Ya, dengan manajer juga kami terbuka, apa yang kami jumpa di lapangan kami sampaikan, ya seperti itu. Jadi untuk masalah semua ini, jadi koordinasi kita pada malam hari ini luar biasa saya lihat. Ya, saya belum malam hari ini ikut karena minggu lalu saya ada kegiatan tersendiri, jadi anggota rekan saya berangkat ke IKAL. Jadi ini adalah pertemuan kita yang kedua. Nanti akan berlanjut lagi. Jadwal kami akan terus sampai ke Ngalo, Sepantak yang mau kami kunjung. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya, Bu, Pak, semua. Jadi atas kerjasama Bapak Ibu yang baik kepada kami semua yang telah Bapak pilih, Bapak percaya, sehingga kami pada malam hari ini bisa mensosialisasi dan berkoordinasi dengan Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu dari saya. Jadi atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih dan selamat malam. Baik, terima kasih Pak Urbanus. Sedikit sudah bocorkan rahasia kita ke lapangan, Bapak. Jadi memang kami sudah ke lapangan, kami sudah cek di lapangan itu seperti apa, tapi belum semua blok. Nah itu masukan dari Bapak Ibu malam ini sangat berharga sekali. Nanti akan kami tindak lanjuti. Kemudian saya mau sampaikan begini, koperasi ini tahun lalu pernah kejadian. Itu salah satu kelalaian dari anggota ya, Bapak Ibu sekalian. Koperasi kita hampir bangkrut. Saya tinggalkan hanya beberapa bulan setelah saya berhenti dari bendahara, koperasi kita dikorupsi. Hampir selesai kita. Karena itu saya mau sampaikan begini kepada para anggota. Jangan jadikan pemilihan di koperasi sebagai ajang demokrasi kita yang sekarang. Orang dipilih karena uang. Jangan sekali-sekali itu Bapak Ibu. Coba lihat kualitas anggota dewan kita di DPR. Apa yang ada? Nggak ada. Gaya ada yang banyak. Apa yang mereka buat? Nol. Bagaimana Pak Dewan pendapatnya? Pas. Setuju. Itu dia yang bisa mereka buat. Ada banyak masalah di masyarakat. Nah karena itu di dalam pemilihan koperasi yang akan datang, kami sampai 2030, kita sampai 2030, kita sudah perjuangkan ini dengan baik, sudah kita perbaiki. Kalau nanti masyarakat tidak menghendaki kami masih punya kesempatan di 1 kali. Tapi kalau anggota tidak menghendaki kami, ya kami legowo, kami serahkan ini. Tapi jangan sampai terpilih orang seperti itu tadi, hancur lagi kita. Karena itu di dalam koperasi, dalam demokrasi koperasi, nilailah orang betul-betul dengan personnya, dengan kemampuan personalnya. Jadi jangan karena dia cantik, karena dia ganteng, karena dia punya duit dan sebagainya, karena mampu membayar suara wakil itu, jangan seperti itu. Ini kelalaian kita di koperasi. Ini jangan terulang lagi. Jangan sampai aset-aset yang sudah kita buat hilang begitu saja. Kalau di koperasi itu, kalau sampai terjadi seperti itu, sulit kita mau telusuri. Ke penegak hukum juga belum tentu menyelesaikan masalah. Ada pepatah mengatakan, hilang kambing, lapor hilang kambing, sapinya yang hilang.
laporan kita kecil, laporan kita cuma 100-200 juta, hilang 1 miliar untuk urusan. Ini masalah hukum. Saya orang hukum, sebenarnya saya senang kalau ada hal-hal seperti itu, proyek mereka orang hukum. Tapi apa itu baik untuk masyarakat? Tidak baik. Jangan buat itu. Ini saya mau mengingatkan kepada anggota, manfaatkanlah mungkin di yang akan datang nanti, betul-betul lihat pertanggungjawaban. Kami juga di sini saya selalu menekankan kepada kawan-kawan, kita harus berbuat. Kita harus punya sense of public service. Jadi semangat pelayanan kita harus kita punya supaya operasi itu bisa bagus. Dan yang bagus ini, yang sudah bagus ini, kita baguskan lagi lebih bagus. Kita pertahankan, jangan sampai hilang di tengah jalan. Itu. Dan akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, para petani, juga anggota masyarakat yang ada di Dusun Roja. Apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi tentu menjadi bahan studi, bahan kajian bagi kami untuk nanti kami coba duduk satu meja dengan perusahaan, dengan manajemen perusahaan. Tidak ada masalah yang tidak bisa kita pecahkan. Semua masalah bisa kita selesaikan dengan baik tanpa harus kita melakukan hal yang tidak baik. Karena yang tidak baik tidak menjadi solusi untuk yang baik. Demikian dari kami atas perhatian kami dari tim operasi mohon pamit malam ini dan terima kasih atas sumbangsi saran pendapat dari Bapak Ibu sekalian. Akhir kata kami mohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangan dan kesalahan dari kami. Arigatou, bantu kami Kak Sangka Basengat Kak Jembatan.